Maaf tadi tiba-tiba ada beberapa hal harus saya kerjakan segera ya terkait dengan uh, persiapan untuk workshop besok untuk PLC. Ya, jadi kirim undangan dan beberapa koordinasi terkait dengan ruangan. Oke, jadi kita mulai kuliah kita AST. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT atas karunia-Nya hingga kita dapat bertemu lagi, kita dapat belajar lagi ya, untuk memahami bagaimana teknologi secara umum dapat kita gunakan untuk mempermudah kehidupan manusia. Dan juga tentunya teknologi ini juga dibuat ya bukan untuk menjauhkan manusia dari penciptanya. Ya, jadi teknologi adalah untuk mempermudah. Aslinya begitu, untuk mempermudah kehidupan manusia. Tapi efek samping dari teknologi ini adalah kadang-kadang manusia menjadi terjauhkan dari yang menciptakan alam semesta ini, terjauhkan dari Allah SWT. Maka kita di Unisma bukanlah seperti itu. Kita belajar teknologi, tapi kita juga belajar bagaimana kita makin dekat kepada yang Maha Menciptakan. Dengan kita belajar, maka kita akan makin memahami bahwa kita ini sebenarnya sangat terbatas, kita sangat kecil, yang sangat lemah dibandingkan dengan ilmu pengetahuan dari Maha Menciptakan, ya, yang telah menciptakan alam semesta sedemikian rupa. Ini pasti tidaklah terjadi secara kebetulan, semuanya ada, ya, secara mudah dapat digunakan oleh manusia. Ini adalah diciptakan ya, dengan suatu maksud, ya, dengan suatu desain yang luar biasa sehingga manusia ini dapat menjalani kehidupannya dengan mudah. Maka hendaklah kita selalu bersyukur atas karunia Allah SWT sehingga kita dapat menggunakan apa yang ada untuk kehidupan kita ini. Dan salawat salam semoga selalu tercurah berada dengan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat beliau dan dapat mengamalkan ajaran beliau di dalam kehidupan kita. Jadi saya akan share screen saya. Ya, jadi kita menggunakan ini materi dari Ramadan El Satsat ini ya. Kita lanjutkan ya dari yang sudah kita bahas kemarin. Jadi di dalam buku ini, di dalam materi ini ya, diterangkan mengenai Gauss itu. Tetapi dia menggunakan persamaan non-linear. Persamaannya non-linear, jadi menjadi kurang mirip ya, menjadi kurang mirip dengan persoalan kita. Karena persoalan kita untuk studi aliran daya ini adalah persamaannya linear. Persamaannya sederhana, linear. Tidak ada kuadrat-kuadrat, tidak ada eksponensial dan lain-lain. Sehingga yang di bukunya Ramadan ini menggunakan cos, menggunakan sin, ya dan lain-lain ini kurang mirip, ya, dan cenderung lebih rumit. Oke, ya. Jadi kita lompati bagian itu dan kita sudah belajar mengenai persamaan-persamaan simultan yang menggunakan bilangan-bilangan real ya. Jadi kita sudah menggunakan bilangan real untuk contoh dan bagaimana kita juga sudah mencoba untuk menyelesaikan persamaan-persamaan simultan tersebut
ya, dengan menggunakan iterasi. Kita sudah menggunakan Excel ya untuk menyelesaikan metode iterasi Gauss-Seidel sampai dengan hasil akhirnya sudah kita peroleh, dan dengan menggunakan Excel juga kita sudah mencoba untuk mengecek ya apakah hasil yang kita peroleh itu sudah benar atau masih belum benar, sehingga Anda ketika mengerjakan ujian seharusnya melakukan langkah tersebut, jadi menguji atau melakukan pengecekan nilai-nilai yang sudah diperoleh dari hasil iterasi apakah memang sudah benar. Jadi dengan memasukkan kembali, kita kembalikan lagi ya nilai-nilai X1, X2, X3 yang sudah kita peroleh dari hasil iterasi Gauss-Seidel, itu kita masukkan lagi ke persamaan asalnya. Ada 3 persamaan yang masing-masing mengandung X1, X2, X3. Dengan memasukkan lagi nilai X1, X2, X3 itu ke masing-masing persamaan, kita harus memperoleh persamaan itu memang benar, sesuai dengan ruas kanan atau ruas kirinya. Nah, di sini nih kita melihat ada contoh, ya, ada contoh yang cukup sederhana. Ya, jadi ini adalah sebuah sistem daya, di mana ini nantinya akan menjadi sebuah sistem persamaan juga, menjadi 3 persamaan simultan, tetapi tentu saja 3 persamaan itu mengandung bilangan kompleks, ya, masih real, ya, masih linear maksudnya, itu masih linear, bukan non linear, masih linear, jadi ya masih termasuk sederhana, ya, tetapi untuk dapat mengerjakannya memang kita memerlukan tools, ya, kita memerlukan tools untuk menghitung bilangan-bilangan kompleks. Oke, jadi kita kembali ke sini. Ya, jadi dari satu sistem ini, ya, kita akan melihat bahwa kita akan membangun satu sistem persamaan. Ya. Bentar ya. Iya, itu mungkin bisa dikirim lewat WA kepada yang bersangkutan, dan juga hardware. Maksudnya hard copy mungkin dikirim ke orang, kepada beliau. Tapi biasanya menggunakan WA sudah lebih efektif. Iya. Iya. Dengar.
Ya, oke. Kita lanjutkan lagi ya. Jadi ini adalah sistemnya. Dan pada pertemuan yang lalu sepertinya kita sudah apa belum ya? Kita sudah mencoba sepertinya ya dengan menggunakan MATLAB ya bahwa sistem ini akhirnya kita peroleh tegangan-tegangannya. Ya. Cuman kita akan memperdetil lagi, ya, kita akan memperdetil pembahasan tersebut hari ini ya supaya Anda juga bisa lebih paham dan juga kita akan mencoba menggunakan Octave ya supaya Anda yang tidak punya MATLAB bisa mencoba menggunakan Octave ya untuk menjalankan program studi aliran daya ini atau analisis aliran daya ini ya. Ya, jadi bentar kita tunggu MATLAB-nya dan sambil menunggu kita kembali lagi ya perhatikan sistemnya. Ini adalah sebuah sistem yang akan kita lakukan analisis secara matematis ya. Di mana sistem ini adalah nantinya akan menjadi persamaan linear ya, persamaan simultan yang linear. Ya, kita buka Octave di sini, kemudian MATLAB yang ini ya, dan kita uh, buka program studi aliran daya. Buka dulu dari ASP di sini. Flow ini ya. Ya, jadi ini sudah terbuka programnya. Jadi dari sistem yang tadi kita mengubah sistem tersebut ya menjadi data-data yang bisa diproses oleh komputer. Jadi sistem ini kita tulis Z-nya ya, kemudian ini jadi 0,02 plus J 0,04 per unit ya. Ini bukanlah admitansi ya. Tapi ini adalah impedansi. Padahal untuk dapat memproses studi aliran daya kita harus memperoleh matrik ini, impedansi bus. Ya, kita harus memperoleh Y bus atau impedansi bus yang isinya adalah matrik 3 kali 3, jadi mulai dari Y11, Y12, Y21 sampai Y23, Y31 sampai Y33. Nah, ini harus kita peroleh matrik ini, matrik admitansi. Ya, selain itu kita juga harus mengetahui data-data tegangan. Nah, data tegangan itu kita ketahui sebagian. Ya, yang saya cawang ini adalah yang diketahui karena V1 itu nanti diketahui ya. V1 adalah tegangan pada slack bus. Ya, kita lihat di sini. Bus 1 itu nanti tegangannya adalah V1, sudah diketahui. Ya. Jadi V1 sudah diketahui, adapun bus yang lain itu bus 2 dan bus 3 itu tegangannya tidak diketahui, V2 dan V3. Ini masih harus dicari. Ya. Kemudian itu untuk tegangan. Kemudian untuk arus, ya arus itu biasanya kita peroleh ya dengan menggunakan data-data daya. Data-data daya karena arus itu seperti ini ya. Misalkan arus pada bus 2, ini ada bus 2. Arusnya itu bisa diperoleh dari P2 atau daya aktif dari bus 2 dikurangi dengan daya reaktif dari bus 2 dibagi dengan V2 konjugate. Ya, V2-nya memang belum kita ketahui, tapi nanti sambil jalan bisa kita cari dengan menggunakan proses iterasi. Jadi untuk bus 2 yang diketahui adalah daya. Ini ya, daya yaitu daya dalam daya aktif sama daya reaktif.
ini diketahui, sehingga dengan menggunakan nilai-nilai daya tersebut kita akan dapat memperoleh I2, ya. Sehingga I2 itu dapat dianggap I2 itu diketahui, ya. I2 itu diketahui, sudah saya cawang di sini. Hal yang sama terjadi untuk I3, karena daya pada base 3 itu sudah diketahui, maka I3 saya cawang gini, kita tahu, ya. Nah, jadi kita belum mengetahui I1 karena daya pada base 1 belum diketahui. Yang kita ketahui untuk base 1 adalah tegangannya, ya. Sehingga dari matrik ini, dari parameter-parameter yang diketahui dan belum diketahui ini semua, ya, IBAS, YBAS, BBAS itu kita bisa menjabarkannya menjadi 3 persamaan simultan. Ya, ini adalah 3 persamaan simultan yang kita peroleh dari perkalian matrik IBAS kali YBAS, ya, dikalikan dengan VBAS. Dapat matrik ini 3 kali 3 persamaan simultan, ya, tetapi isinya dari masing-masing variabel ini adalah bilangan kompleks semua. V1 kompleks, V1 kompleks, nilai dari arus itu kompleks semua, ya. Nah, kemudian kita akan mencari V2. Caranya mencari V2 bagaimana? Nah, V2 bisa dicari dengan menggunakan persamaan kedua. Ini adalah persamaan kedua, ya, di mana V2 kita cari dari sini. Ya, ini adalah V2. Oh, bukan. Ini V2, ya, pada persamaan kedua itu ada V2. Maka dari persamaan ini kita akan memperoleh persamaan ini Y22V2 sama dengan I2 dan seterusnya ini, sehingga kita peroleh V2 adalah seperti ini. Ini adalah persamaan untuk mencari V2 yang kita lakukan secara iteratif, ya. Dan lebih sederhana lagi, V2 itu nanti kita cari dengan ini, ya, karena P2 dan Q2-nya diketahui, jadi seperti ini lebih persis, ya, untuk mencari V2, yaitu kita harus menggunakan seperti Y22, admitansi dari matrik Y, ya, Y22, ya, dikalikan dengan P2 min CQ2 per P2 kan juga dikering Y21 V1 min Y23 V3. Ini adalah persamaan yang kita lakukan berulang-ulang untuk mencari V2 sampai V2 itu nantinya konvergen atau cenderung, ya, pada nilai yang sama. Nah, kemudian berikutnya adalah mencari V3 dengan cara yang sama. V3 itu juga kita cari, jadi kita memproses persamaan ketiga ini, ya. Persamaan ketiga yang ini, ya, kita proses. Persamaan ketiga ini, ya, kita gunakan yang paling akhir yaitu Y33V3. Kita ambil Y33-nya, kita bawa ke ruas yang sebelahnya sehingga dia menjadi seper Y33. Kemudian yang lain Y31V1 plus Y32V2 berubah tanda, mereka menjadi minus, ya. Ini Y31V1 menjadi Y32V2 mereka menjadi minus, dan I3 ini kita ubah menjadi P3 min CQ3 per V3, ya, sehingga dapatlah kita persamaan ini P3 sama dengan sekian-sekian, dan kita gunakan persamaan ini berkali-kali untuk dapat memperoleh nilai V3, sehingga kita harapkan bahwa V3 itu cenderung menuju kepada nilai yang sama, ya, untuk setiap kali iterasinya. Nah, sekarang kita lihat ke programnya, ya. Kita lihat ke programnya di MATLAB ini. Pada pertemuan yang lalu sudah saya terangkan, cuman ini sudah saya permudah lagi, sudah saya buat lebih mudah programnya, lebih mudah dicerna. Ya, jadi persoalan kita ini adalah sistem daya ini harus kita lakukan analisis aliran dayanya, ya, sehingga kita dapat memperoleh parameter-parameter yang belum diketahui, yaitu tegangan pada base 2 dan base 3, serta daya pada base 1.
Ya, itu kalau sudah selesai prosedur iterasinya, tentu kita akan memperoleh semuanya itu. Ya, jadi gunakanlah metode Gauss-Seidel untuk memperoleh tegangan-tegangan bus voltages. Ya, jadi tegangan-tegangan bus ini berarti pada bus mana ya? Pada bus yang belum diketahui nilai tegangannya, yaitu pada bus 2 dan pada bus 3. Disuruh sampai 7 iterasi. Setelah kita peroleh semua nilai tegangan-tegangan bus, maka kita akan dapat mencari nilai dari daya pada slack bus. Ya, nilai dari daya slack bus bisa kita cari dengan menggunakan nilai-nilai tegangan yang tadi kita peroleh, yaitu nilai tegangan pada bus 2 dan pada bus 3. Ya, jadi ini saya sudah terangkan ini kan ya, cuman ini saya terangkan lebih detail pada programnya. Ya. Jadi programnya dimulai dari mendata mendata saluran transmisi. Ini adalah saluran transmisi ya. Jadi saluran transmisi ini yang diketahui ternyata bukanlah nilai admitansi, ya, tapi yang diketahui di sini adalah nilai dari impedansinya. Nah, sehingga kita harus mencari nilai nilai admitansinya. Ya. Saya seperti sudah pernah menerangkan ya ini ya. Sudah ada rekan-rekan ya sebelumnya. Biar saya lanjutkan dari yang sudah saya terangkan. Oke, kalau belum ada, maka kita buat ya. Ini. Ya, jadi sistemnya adalah seperti ini. Kita catat dulu sistemnya. Ya, kita lihat dan kita berikan sedikit keterangan ya supaya kita paham. Dan ini maksudnya apa? Ya. Ya, jadi seperti ini ya. Ini adalah sistemnya dan kita harus tahu bahwa ini adalah Z12 ya. Bukan admitansi tapi ini adalah impedansi. Jadi ini adalah impedansi atau Z12. Ini adalah impedansi, bukan admitansi. Ini adalah Z12, ya, ini adalah Z yang menghubungkan bus 1 ke bus 2. Demikian juga yang ini adalah Z13. Ya, ini. Bagian ini. Z13. Dan yang di sini ini adalah Z23. Ya. Ini semua adalah nilai-nilai impedansi. Karena Z itu sama dengan R gitu ya. R ditambah J omega L. Ya. Sehingga ketika Anda melihat nilai bilangan
imajinernya, nilai yang ada J-nya itu positif, berarti itu adalah impedansi. Ya. Nah, adapun impedansi itu apa? Admitansi ya. Admitansi itu adalah sama dengan seper Z, ya, seper Z. Ya. Sehingga bagian imajinernya, kalau untuk impedansi itu positif. Ya. Nah, adapun untuk admitansi, ya, karena dia seper Z, maka bagian imajinernya pasti negatif. Itu adalah untuk induktansi, ya, untuk induktansi seperti itu, ya. Sehingga dapat kita semua di sini bahwa Anda masih belum bisa menggunakan nilai ini, nilai dari Z, ya, untuk membentuk matrik impedansi bus. Ya, ini masih nilai impedansi, ya. Untuk menjadikannya admitansi bus, maka Anda harus memperoleh nilai-nilai admitansinya terlebih dahulu. Oke ya, jadi ini akan saya simpan dulu. Nah, ini sistem kita. Sehingga untuk langkah selanjutnya adalah Anda harus dapat memperoleh nilai-nilai yang dapat digunakan untuk membangun admitansi bus ini. Ya, jadi admitansi busnya harus dicari. Nah, cara untuk mencari nilai admitansi bus adalah untuk untuk nilai-nilai di diagonal utama, Anda harus menjumlahkan seluruh admitansi yang tersambung ya pada bus yang terkait. Ya, misalkan untuk Y11 Anda harus menyambungkan semua admitansi bus yang tersambung ke bus 1. Ya. Y22 Anda harus menyambungkan semua, Anda harus menjumlah semua admitansi bus yang tersambung ke bus 2 dan seterusnya. Ya. Adapun Y21 itu adalah nilai dari off diagonal ya, bukan di diagonal utama. Maka Y21 adalah minus Y kecil 21. Ya. Atau admitansi bus yang menghubungkan bus 1 ke bus 2 atau bus 2 ke bus 1 dinegatifkan, diganti tandanya. Nah, itu semua ada di sini. Ya, jadi kita gunakan meter saja. Ya, untuk mengetahui ini admitansinya berapa nih, gitu ya. Oke, jadi Z12 itu di sini. Ini kita hilangkan dulu. Ya. Oke, kita hitung ya, ini Z12 kita evaluate dulu. Sekian ya, Z12 adalah 0,02 plus J 0,04. Maka Y12-nya adalah seper Z12. Kita jalankan dulu. Nah, ini Y12-nya 10 minus J20. Ya. Jadi kita tulis di sini Y12, Y kecil ya, jangan lupa Y kecil. Y12 sama dengan seper Z kecil 12, yaitu sama dengan 10 minus J20. Ya. Itu dari memproses nilai ini, 0,02 plus J 0,04, ya, kita hitung ya. Oke, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan.
Halo, suara saya masih bisa didengar ya? Bisa, Pak, bisa. Halo, suara saya bisa didengar? Sepertinya Zoom-nya keluar, kemudian masuk lagi, sehingga ini recordingnya sekarang sedang diproses ini. Ini ciri-ciri kalau apa Zoom sempat keluar dan masuk lagi. Suara saya bisa didengar ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, jadi kayaknya saya harus share screen lagi. Bentar, saya masih harus menunggu konversi ini rekamannya ya. Bentar ya. Oke, sampai yang terakhir saya terangkan tadi, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Tentang mengubah impedansi menjadi admitansi, apakah sudah jelas? Di situ itu ada proses pembagian dengan bilangan kompleks ya. Pembagian dengan bilangan kompleks. Jadi Z12 itu sama dengan apa? Y12 atau admitansi 12 itu sama dengan 1/Z12. Ya, Z12-nya kan kompleks. Jadi 1/Z12 itu membagi 1, ya, angka 1 dibagi dengan bilangan kompleks. Ya, saya harap Anda bisa mengulang-ulang dari materi yang sebelumnya di AST1. Ya, itu saya sudah share di Google Drive, linknya sudah saya berikan pada Anda. Itu sepertinya cukup lengkap ya, keterangan-keterangan tentang cara perhitungan dengan bilangan kompleks. Jadi silakan dibuka di sana supaya kita bisa selesai ya pembahasan hari ini untuk melakukan perhitungan studi aliran daya. Oke, saya akan share screen saya lagi. Saya harus join Zoom lagi kayaknya. Oke, ini ya, saya share screen lagi, kemudian saya rekam. Oke, kembali lagi ke catatan ini ya. Ya, jadi sistem yang tadi itu sudah kita pindah ke sini ya, kemudian kita kasih beberapa keterangan. Jadi ini 0,02 plus J 0,04 itu harus kita tandai di sini. Ya, kadang-kadang soalnya itu sudah mencantumkan nilai admitansi loh ya. Jangan keliru. Tidak selalu seperti ini. Jadi Anda harus benar-benar memahami bahwa nilai-nilai yang ada pada saluran-saluran seperti ini apakah impedansi apa admitansi. Kadang-kadang sudah dicantumkan nilai yang ada minus J sekian. Nah, itu berarti sudah nilai admitansi. Ya, jadi jangan dilakukan proses seperti ini. Ya, karena ini saluran ini kan saluran yang menghubungkan bas 1 dan bas 2 itu mengandung induktansi. Ya. Sedangkan induktansi itu eh, nilai reaktansinya atau J omega L-nya itu positif kalau dinyatakan dalam impedansi atau dinyatakan dalam Z. Tapi kalau dinyatakan dalam admitansi, nah dia negatif. Seperti ini. Ya, ini Y12, ini nilai bagian imajinernya kan minus J20. Nah, ini memang negatif. Kenapa? Karena ini adalah berarti ini adalah admitansi. Ya. Kalau nilai imajinernya atau yang ada J-nya ini adalah masih positif, berarti itu adalah masih impedansi. Oke, jadi kemudian kita lanjutin lagi dengan Z13, ya Z13 kita hitung di sini
Maka kita peroleh 0,01 nih plus J 0,03 ya, itu Z13, kemudian kita peroleh Y13 adalah dengan seper Z13. Maka ini dah Y13 kita peroleh nilainya ya. Jadi Y13 itu sama dengan seper Z13. Nah, itu adalah sama dengan ini hasilnya 10 minus J30. 10 minus J30. Dan seterusnya, ya kita peroleh semua nilai-nilai admitansi. Kemudian setelah kita peroleh nilai-nilai admitansi itu, kita bisa membangun matrik admitansi kelasnya. Ya. Ini misalkan, jadi Y besar 11. Ya, Y besar 11 itu adalah jumlah semua admitansi yang tersambung ke bus 1. Ya. Secara umum YNN ya, YNN ya, adalah jumlah semua admitansi yang tersambung ke bus N. Ya. Jadi untuk menentukan matrik Y bus ya, untuk menentukan matriks Y bus digunakan langkah bagi berikut ya. Ya. Jadi ini untuk mencari YNN dulu, jumlah semua admitansi yang tersambung ke bus N ya, kemudian YMN gitu ya, MN ya, itu adalah sama dengan minus ya Y kecil MN. Nah, kalau YNN ini jumlah semua admitansi yang tersambung ke bus N. Nah, kalau Y besar MN itu minus dari Y kecil MN-nya. Jadi ini adalah untuk yang di luar daripada diagonal utama. Sehingga kita peroleh Y11 sama dengan seperti ini. Ya, jumlah dari semua admitansi yang tersambung ke bus 1. Ya. Kemudian Y besar 12. Perhatikan ya, Y kecil adalah nilai dari admitansi saluran. Ya. Ini. Adapun Y besar adalah nilai daripada matrik admitansi bus. Ya. Jangan sampai keliru. Jadi kita sudah bisa menentukan nilai Y11 seperti ini, kemudian Y besar 12, Y besar 13 sama dengan minus Y kecil 13, kemudian sampai ke Y besar 22. Y besar 22 ini juga adalah matrik diagonal utama ya, di mana subskripnya sama, yaitu 2 dan 2. Ini berarti jumlah semua admitansi yang tersambung ke bus 2. Ya, ini bus 2. Nah, Y besar 22-nya adalah jumlah semua admitansi yang nyambung ke bus 2, yaitu bus apa saja ini? Bus Y kecil 12 dan Y kecil 23. Ini, ya, jadi Y22 sama dengan Y12 plus Y23. Dan begitu juga kita proses dengan cara yang sama untuk Y33. Ini juga matrik, ini juga elemen diagonal utama. Adapun Y31 adalah sama dengan Y besar 13 ya. Jadi Y besar 31 sama dengan Y besar 13. Jadi nanti di matrik Y bus ini, Y besar 13 itu sama dengan Y besar 31. Y besar 23 sama dengan Y besar 32. Ya. Y besar 21 ini sama dengan Y besar 12. Jadi matrik yang off diagonal, yaitu sifatnya simetris ya terhadap elemen diagonal utama. Sehingga kita buat di sini Y besar 12 sama dengan Y besar ini Y besar 21 sama dengan Y besar 12 sama ya. Oke, kemudian setelah itu kita masukkan nilai dari daya untuk bus 2 dan bus 3. Ya, karena kita mengetahui nilai daya untuk bus 2 dan bus 3, ini ya, jadi I2 I3-nya. Ya, untuk pada bus 2 dan bus 3 yang diketahui adalah daya. Ya, dan itu nanti dari situ nanti kita bisa mengetahui I2 dan I3. Setelah itu untuk bus 1 yang kita ketahui adalah tegangannya. Ya. Oke. Nah, setelah itu kita masuk ke iterasi ya, di mana iterasinya mulai dari 0.
Iterasi ke 0 itu ada nilai yang diasumsikan untuk tegangan yang dicari. Ya, V2-nya adalah 1 sudut 0 atau 1 plus J0 dan V3-nya adalah 1 plus J0 juga atau 1 sudut 0 derajat per unit. Ya, jadi kita memasuki di sini prosedur iterasi. Ya, kita run di sini. Ya. Maka muncul ini ya. Nilai-nilai ini, kemudian kita akan memasuki prosedur iterasi dan persamaannya sudah saya sederhanakan ya. Yang sebelumnya itu persamaannya masih kurang nampak sederhana karena masih menggunakan Y kecil ya di sini. Nah, sekarang kita sudah menggunakan persamaan yang mana bentuknya itu sudah mirip sekali dengan yang ada di sini. Ya, jadi untuk mencari V2 bagaimana? Untuk mencari V2 di persamaannya ini. Ya, sama dengan 1 Y22. Nah, ini saya tulis seperti ini. V2 sama dengan 1 Y besar 22. Ini ya. Untuk mencari V2 sama dengan 1 Y besar 22. Dikalikan dengan S2 konjugat atau konjugat S2. Ya, konjugat S2 itu sama dengan ini. V2 min JG2 ini. Ya. Kemudian dibagi dengan konjugat V2 atau V2 bintang seperti ini. Ya. Bisa kita nyatakan sebagai bintang konjugat itu atau kita nyatakan bentuknya. Ya. Kita tulis secara lengkap seperti ini bisa. Oke, sudah seperti itu. Kemudian dikurangi Y21 V1. Ini dikurangi Y21 V1. Jadi sudah persis ya, Y21 kali V1. Dikurangi lagi dengan Y2 V3. Karena di sini sudah ada minus di sini, maka masuk ke dalam tentunya di sini jadi minus juga. Minus Y23 V3. Nah, ini adalah untuk mencari V2. Ini sudah sederhana sekali ya persamaannya. Digunakan berkali-kali persamaan untuk mencari V2 ini. Dan begitu juga persamaan untuk mencari V3 adalah 1 Y33 V3 min C3 atau S3 konjugat ya, dinyatakan seperti ini kalau dalam MATLAB konjugat S3 dibagi konjugat V3 dikurangi dengan Y31 V1 dikurangi lagi dengan Y32 V2 seperti ini. Sudah seperti ini, maka kita lakukan berkali-kali untuk menghitung V2 dan V3 sampai V2 V3 itu nilainya kita dapatkan. Jadi sampai nilainya itu sudah cenderung konvergen atau menuju pada satu nilai yang tetap. Ini iterasi 1 seperti ini ya, dan itu sudah kita kerjakan ya pada pertemuan yang lalu. Ini saya mengulang supaya Anda lebih paham. Seperti ini. Jadi dengan menggunakan MATLAB tentunya Anda akan dapat mengerjakannya sampai iterasi ke-7 seperti ini ya. Dan kalau Anda menggunakan Octave, ya caranya juga sama. Anda tinggal login di Octave-nya ini. Ini Octave ya. Octave online ya. Anda bisa mengcopy yang dari ini ya. Programnya ya, programnya dan cari. Jangan ini clear all dulu sampai ke prosedur iterasinya selesai di sini. Copy ya. Apakah di sini sudah ada? Kita bisa membuat file baru ya. Iterasi yes. Ramadan SS ya. Seperti itu ya, ini kosong masihan. Jadi kita paste di sini ya. Kalau sudah paste kalau sudah maka kita bisa running ya. Ini kita simpan dulu, kita run di sana. Nah seperti ini. Iterasinya sampai ke 10, 0,98002 minus 0,0599 ya. Ini sudah sama ya dengan yang peroleh di MATLAB. 0,98022 itu iterasi ke-7 ya. Ini min 0,05998i, kemudian V3-nya adalah 1 min 0,04998. Sudah persis ya iterasi ke-7-nya seperti ini.
Jadi dengan menggunakan Octave, Anda tinggal merunning programnya, dan untuk mempermudahnya, saya akan share programnya ya. Jadi Anda bisa langsung running, dan menggunakan Octave juga bisa. Nah, sekarang kita bisa ngecek ya. Sekarang kita bisa ngecek nilai-nilai yang sudah kita dapatkan. Itu adalah nilai-nilai tegangan pada bus 2 dan bus 3. Ini ya, pada iterasi ke-7 sudah kita dapatkan V2 dan V3. Kemudian dengan menggunakan nilai V2 dan V3, dan juga dengan menggunakan nilai V1, maka kita bisa memperoleh nilai ini, daya pada select bus, yaitu pada bus 1. Ya. Karena perintahnya begitu, ya, perintahnya itu adalah using the bus voltages, find the select bus real and reactive power. Ya. Jadi dengan menggunakan tegangan-tegangan bus tersebut, maka dapatkanlah nilai-nilai daya reaktif dan daya aktif pada select bus. Ya, maka bisa kita cari di sini. Ya, jadi tinggal kita ini. Nah, ini select bus power calculation. Ya, ini bisa langsung kita hitung S1-nya. Ya. Sehingga kita peroleh daya pada bus 1, P1 dan P1. Oh, tapi sebelum itu, ya ini sudah saya tambahkan ya. Sebelum itu kita bisa ngecek ya. Sebelum Anda mencari daya pada select bus, cek dulu ya S2 sama S3 yang tadi sudah kita hitung kan. V2 dan V3 kan sudah dapat. Maka kalau V2 dan V3 sudah dapat, kita bisa masukkan ke persamaan 2 dan persamaan 3 untuk mencari apakah I2 dan I3-nya atau daya bus 2 dan daya pada bus 3 itu sudah benar. Ya, sebelum kita melanjutkan, karena kalau Anda melanjutkan menghitung-hitung yang lain, maka bisa-bisa salah ya, karena perhitungan yang sekarang masih belum benar. Oke, jadi sekarang kita lanjutkan sampai ke sini ya. Continue. Nah, jadi dihitung 10 kali, ini sudah hasilnya sama. Kita hitung sekarang ini adalah S2. Nah, perhatikan ini S2 cek. Ya, S2 cek kita peroleh dengan menghitung seperti ini ya. Conjugate V2, jadi untuk mencari S2 itu adalah V2 dikalikan I2. Ya. S2 itu kita hitung dengan mengalihkan V2 conjugate, ini conjugate V2 dikalikan dengan I2. Ya. Padahal I2 itu apa? I2 itu ini panjang ini. Y21V1 plus Y22V2 ditambah Y23V3. Ini I2 kan. Ya, jadi itu kita gunakan untuk ngecek. Jadi I2-nya tahu dari Y21V1 dan seterusnya, kita kalikan dengan V2 conjugate. V2-nya sudah dapat di atas. Ya. Ternyata S2 ceknya dapat min 2,5659 dan seterusnya. Ini apakah benar ini? Ya, kita lihat. Apakah benar? Daya pada bus 2, 256,6. Nah, ini sudah benar ya. Min 256,6. Ini sudah benar. Ya, karena ini masih belum dijadikan per unit ya. Sekali lagi daya di sini ternyata juga masih belum sesuai. Ini masih belum per unit. Masih dalam bentuk aslinya, yaitu dalam satuan megawatt. Sehingga Anda harus merubahnya menjadi per unit. Pada buku ini sudah diterangkan ya, bukunya Ramadan ini sudah diterangkan bahwa daya itu nanti akan kita ubah menjadi per unit. Ini dayanya per unit ya, sekian koma sekian. Ini ya, daya pada bus 2 itu dijadikan per unit adalah seperti ini. Jadi S2, daya komplek pada bus 2 adalah P2 yang dibangkitkan, P2G, ya, atau yang dibangkitkan dikurangi P2D, yaitu daya yang diserap ya, oleh beban, plus J Q2G min Q2D. Ya. Sama juga untuk reaktifnya dibagi dengan bis MVA atau MVA dasar yang besarnya adalah 100 MVA tadi ya, nah, itu nanti menjadi per unit. Ya, jadi ini adalah sudah daya per unitnya S2
itu dalam per unit adalah seperti ini, min 2,566. Nah, di sini yang kita cek, kita peroleh daya pada S2 adalah min 2,5659. Saya kira ini sudah cocok. Ya. Minus J 1,10201. Ya. Ini, J 1,102. Nah, saya kira ini sudah sesuai ya. S2-nya seperti ini. Kemudian kita hitung untuk S3. Apakah betul S3 seperti ini ya? S3 ceknya adalah minus 1,386, sudah betul. Minus J 0,452. Ya, sudah betul. Sehingga dapat Anda simpulkan bahwa perhitungan Anda V2 dan V3 itu sudah benar. Karena ketika Anda memasukkan V2 dan V3 pada persamaan ini, ya, V2 dan V3 kan digunakan untuk menghitung I2 ya, atau menghitung S2 ya. Maka ternyata dengan menggunakan V2 dan V3 dan V1 juga yang sudah diketahui dari awal, kita mendapatkan I2 yang benar. Jika kita mendapatkan I3 juga yang sudah sesuai, maka Anda bisa melanjutkan perhitungan Anda. Ya. Oke, jadi sekarang ini kita akan menghitung S1, yaitu daya pada bus 1, ya, atau bus slack bus dengan menggunakan nilai-nilai tegangan V1, V2, dan V3 yang sudah kita dapatkan. Nah, di sini kita dapatkan S1, ya, daya pada slack bus, ya, sekian, ya, dimana P1-nya adalah bagian real dari S1, 4,0949, dan P1 atau daya reaktif dari bus 1 adalah min 1,89. Ini kita lihat apakah pada buku ini juga diperoleh nilai yang sama. Ini iterasinya sampai ke 7 ya. Kemudian kita menggunakan nilai tegangan-tegangan yang ada untuk menghitung slack bus ini. Nah, ini kita peroleh slack busnya PI min JGI untuk ini P1 min JG1 ya. Ini 4,0949, di sini 4,0938 ya. Minus J 1,889. Ini minus 1,89. Saya kira sudah cukup mendekati. Ya, sehingga dapat dikatakan bahwa P1 dan P1 atau daya pada slack bus itu sudah dapat diperoleh dengan benar. Sudah sesuai ya dengan buku ini. Dan masih harus kita proses lagi karena ini masih dalam per unit ya. 4,0949 ini masih dalam per unit. Maka harus kita jadikan menjadi satuan asli yaitu MVA. Caranya bagaimana? Yaitu caranya adalah dengan mengalihkan nilai per unit dengan nilai dasar. Sehingga ini kita kalikan dengan 100, ya, kita peroleh nilai daya nyata maupun daya reaktif dalam megavolt ampere atau MVA. Oke, kemudian kita juga bisa mengecek V1, ya, apakah dengan menggunakan nilai-nilai yang sudah kita peroleh ini, ya, kita dapat memperoleh V1 yang benar. Padahal V1 itu kan sudah diketahui ya, tapi dengan menggunakan nilai-nilai yang sudah kita peroleh dalam perhitungan itu kita bisa ngecek apakah V1-nya benar. Apakah nilai-nilai kita benar sehingga memperoleh nilai V1 sesuai dengan yang diketahui pada soal. Nah, ini V1 ceknya adalah ini ya. Dengan menggunakan super Y11 ini kan kita memasukkannya ke persamaan ini ya, untuk mencari V1 itu. Mencari V1 sama dengan super Y11 dikalikan I1 min Y11 min Y22V2 gitu ya, min apalagi gitu ya. Nah, sesuai dengan persamaan ini untuk mencari I1, untuk mencari V1, kita gunakan persamaan yang mirip dengan ini tetapi untuk persamaan pertama ya. Yaitu seperti ini, seperti Y11 dikalikan dengan S1 konjugate per V1 konjugate min Y12V2 plus Y13V3. Seperti itu, ya ini adalah V1 cek ya. Nah, kemudian karena yang diketahui pada soal ini V1 bentuknya adalah polar ya. Ini V1-nya polar. V1-nya adalah berapa tadi?
1,05 sudut berapa tadi? V2 V3 ya. Oh ini soalnya 1,05 sudut 0 derajat, ya, itu V1. 1,05 sudut 0 derajat, maka kita lihat apakah V1 cek ini memang 1,05, ya, maka kita buat ini magnitudonya, ya, jadi besarnya dari ini kan bentuk polar ya, jadi kita mengerti besarnya nilai tersebut dan juga sudutnya. Step magnitudonya adalah 0,9882, ya mestinya 1,05. Ya, ada selisih sedikit 0,9882 dan ini sudutnya 1,4936. Bentar, ini angle, jadi bukan 0 derajat tapi 1, sekian. Jadi ini sudah dalam derajat. Jadi sudah cukup mendekati ya untuk V1 hasil dari pengecekan itu adalah 0,9882, sudah sangat mendekati 1,05 ya. Sudutnya mestinya 0 derajat tapi ditemukan 1,4 derajat. Saya kira itu cukup mendekati. Jadi seperti ini juga Anda masukkan ya ke Octave. Ya, Octave ini Anda masukkan ini sampai dengan pengecekan V1 ya, hendaknya dipahami benar apa maksud dari setiap langkah ini ya. Ini tidak sembarangan gitu ya. Oke, jadi kita simpan dulu, kemudian kita run lagi, kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya yang untuk iterasi, untuk V2 dan V3 tetap sama, dan ini S2-nya dan S3 yang dicek ya, untuk melihat apakah betul hasilnya itu sesuai dengan sesuai dengan nilai-nilai yang diketahui, ya ternyata sudah benar. S2 ceknya adalah min 2,5659 terus 1,102. S3-nya adalah min 1,386, min 0,045 dan seterusnya. Sudah sama. Anda bisa menggunakan nilai-nilai ini, ya. Bukan maksud saya, Anda bisa menggunakan program ini untuk mengerjakan tugas. Misalnya Anda mengerjakan tugas, ini saya copy, ya. Anda harus menyesuaikan codingnya sesuai dengan tugas yang saya berikan. Ya. Coding iterasi house cycle untuk load flow ya. Ini saya paste di sini. Ya, silakan dipelajari. Ini sudah lengkap ya. Sudah lengkap untuk sistem yang digunakan pada contoh. Anda harus menyesuaikan untuk mengerjakan tugasnya, itu saya akan memberikan nilai-nilai yang berbeda, sistemnya berbeda. Jadi silakan Anda mengerjakannya, ini adalah tugas kelompok, Anda tidak harus menginstal MATLAB, walaupun menginstal MATLAB akan jauh lebih baik, tetapi Anda bisa menggunakan Octave juga ya untuk mengerjakan ini, dan tugas dikumpulkan sebelum UTS. Ini adalah kuliah terakhir untuk setengah semester yang sekarang, dan Anda akan menghadapi UTS pada minggu depan. Ya, selamat belajar. Semoga semuanya bisa mengerjakan UTS dengan hasil yang terbaik. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Silakan, ada yang ditanyakan? Berarti untuk ujian tengah semester nanti yang keluar itu ini Pak ya? Perhitungan. Jadi sudah lengkap load flow. Ya, load flow, dimana sebaiknya Anda menggunakan program ya untuk mengerjakannya. Bisa menggunakan Octave, bisa menggunakan MATLAB. Karena ini online ya, sekalian aja Anda bisa menggunakan perangkat-perangkat itu. Ya, tapi Anda perlu ini belajar karena soal yang Anda kerjakan mungkin berbeda-beda ya untuk setiap orang. Jadi sebaiknya Anda benar-benar paham, ya, usahakan bisa benar-benar paham dengan
cara pengerjaan menggunakan logbook ini. Sampai seperti ini nanti soalnya ya. Silakan, mungkin ada lagi yang lain yang ditanyakan. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri kuliah kita.